Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di acara Cerita Sukses hari ini bersama saya Gilbert. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kali ini tuh tidak hanya berprestasi di akademik, tetapi juga di non akademik. Kita sambut saja Aditya Rahman. Halo Gilbert, halo semuanya. Terima kasih telah mengundang saya. Oke Aditya, teman-teman udah penasaran bagaimana sih cerita sukses kamu dan boleh nggak kamu cerita sedikit tentang bagaimana awalnya kamu bisa menjadi siswa yang sering meraih prestasi peringkat atas di kelas? Baik, kalau itu saya kan dari kecil selalu dituntut oleh orang tua supaya ini berprestasi gitu. Nah, sehingga mulai dari saya kecil, dari SD atau sampai sekarang, Hmm. selalu meluangkan waktu untuk belajar atau untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga itu juga bisa menjadi itu juga bisa membuat saya menjadi uh, mahasiswa atau siswa juga yang berprestasi baik yang akademik mau juga di non-akademik gitu. Oke, luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Aditya. Apa sih motivasi terbesar kamu selama ini untuk terus berprestasi? Oke, kalau motivasinya saya itu yang terutama adalah orang tua, Ya. yang dimana saya ingin membanggakan kedua orang tua. Uh, Selain itu saya juga ingin membuktikan kalau dengan kerja keras dan niat kita bisa meraih apapun yang kita impikan gitu. Benar. Oke, luar biasa ya. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Yang pasti tidak mudah untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dan prestasi yang sangat luar biasa. Dan yang pasti itu kan kalau misalnya eh, murid-murid itu kan pasti saling bersaing ya. Eh, Pernah nggak sih kamu merasa jenuh atau mengalami kegagalan dalam proses ini? Kalau soal itu terkadang juga pasti ada rasa itu ya, Nah, tapi uh, tapi kan tidak mungkin juga kita ini terus-terus berada di fase itu. Jadi kalau rasa jenuh juga saya rasa kita tidak boleh ini terjebak di rasa itu. oke, sangat bagus ya teman-teman, saran dari teman kita Aditya. Jadi dia tuh tadi tuh menjelaskan kalau misalnya kita tuh tidak boleh terjebak di situasi kayak perasaan jenuh gitu. Kita tuh harus melawan perasaan tersebut. Nah, oke, sekarang tuh saya mau nanya nih ke teman. Jadi kan Aditya selain aktif belajar gitu, saya dengar juga Aditya itu aktif di kegiatan sekolah. Nah, coba eh, Aditya menjelaskan kenapa Aditya itu selain berprestasi, tapi juga gabung di kegiatan sekolah itu. Coba Aditya jelaskan. Nah, kalau soal itu tentu kuncinya dulu di manajemen waktu. Ya, benar. Saya biasanya membuat jadwal harian dan membuat prioritas utama tetap belajar, tapi saya juga menyisihkan waktu untuk organisasi karena itu juga penting untuk melatih soft skill. Oke, teman-teman, jadi teman-teman sudah mendengar ya. Kenapa teman kita Aditya itu bisa meluangkan waktu selain belajar itu untuk bergabung ke organisasi dan kegiatan sekolah. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah di manajemen waktu. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendengar tadi ada eh, saran terus caranya teman Aditya itu kenapa dia berprestasi, kemudian bisa gabung ke organisasi. Eh, nah sekarang kita mau mendengar nih pesan dari seorang teman kita Aditya yang bisa berprestasi di akademik, kemudian juga aktif di kegiatan sosial. Sekarang saya mau nanya nih, apa sih pesan kamu buat teman-teman yang ada di rumah? Baik, pesan saya, jangan pernah menyerah dan jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kemudian fokus dengan tuh kita punya tujuan, jangan dari membandingkan dirinya kita dengan dirinya orang lain.
kemudian disiplin dan terus belajar dari kesalahan. Oke. Wah, teman-teman, bagus banget ya sarannya, pesan untuk teman-teman itu kan. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin hari ini tuh, masih rasa minder gitu kan, teman-teman tuh harus bisa mencoba untuk memberanikan diri, teman-teman. Dan, teman-teman juga harus, mencontohkan teman kita Aditya. Teman-teman harus mendengarkan saran, pesan, serta cara dari teman kita Aditya. Kenapa sih dia bisa berprestasi dan aktif di kegiatan sekolah. Oke Aditya, jadi pertanyaan dari saya itu sudah cukup dan itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman inspiratif semua dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke teman Aditya atas waktunya dan cerita inspiratifnya hari ini. Semoga makin banyak siswa yang terinspirasi dari perjalanan teman Aditya. Sama-sama juga senang bisa berbagi. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Jadi itu ya teman-teman. Jadi uh, pesan dari teman kita Aditya itu semoga uh, cerita inspiratif hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jadi teman inspiratif, itulah tadi wawancara kita bersama saudara Aditya. Ingat, kesuksesan tidak datang tiba-tiba, tetapi dari kerja keras dan tekad yang kuat. Nah, teman-teman, jadi sampai jumpa ya di sesi selanjutnya. Bye-bye.